Pertama sekali, selamat sore di Belanda dan selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan teman-teman semua yang hadir untuk mengikuti webinar kita kali ini. Di sini ada Bu Yuke. Apa kabar Bu? Bu Yuke, senang bisa jumpa lagi dan juga kami juga mengadres, menyapa Bu Lea dan Bu Rika yang menjadi narasumber kita. Terima kasih untuk kesediaannya untuk boleh berbagi ilmu, berbagi keterampilan dan keahlian dalam webinar ini. Pak Febri, Bu Yuke, Bu Lea, Bu Rika, dan teman-teman sekalian, KBRI Den Haag ini punya satu maksud, sebenarnya tujuan yang sangat kalau saya sih harus mengklaim sebagai tujuan yang sangat mulia ya, karena di sela-sela dalam kegiatan-kegiatan kita yang sangat terbatas, kita munculkan ide-ide baru, khususnya dari teman-teman Pensosbud, untuk bisa memberikan satu capacity building. Nah, yang kita pilih itu sebenarnya penulisan. Nah, tidak banyak sebenarnya perwakilan RI di dunia ini yang punya interest seperti itu. Nah, ini tentunya adanya workshop yang pertama yang kita lakukan dan yang kedua tentang creative writing ini tidak lepas karena kita punya diaspora yang sangat mumpuni. Nah, ketika kita bicara pada waktu itu dengan Bu Yuke, ya, Bu Yuke punya passion yang luar biasa dan kita menyambut itu dengan gembira. Nah, tahun depan sebenarnya KBRI itu akan memiliki beberapa media-media yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dalam hal untuk penulisan. Nah, ini kita siapkan sebenarnya bahwa untuk bisa memanfaatkan media itu tentu perlu orang-orang yang bisa menulis dengan baik. Orang-orang yang bisa menulis dengan kredibilitas dan informasinya itu pun juga informasi yang akurat dan juga gaya penulisannya itu pun juga enak gitu. Nah, itulah sebabnya KBRI menggagas ya adanya workshop tentang penulisan ini dari yang sebelumnya yang pertama dan ini yang kedua sesi berikutnya. Kami sangat berharap sebenarnya memang ini ada tantangan karena waktu yang di Indonesia itu mungkin saat ini sudah malam, di sini sudah sore. Nah, perbedaan waktu ini tetapi ini tidak menghalangi kita. Siapapun nanti yang mengikuti workshop ini, kami ingin undang di dalam forum-forum berikutnya untuk bisa sumbangsih ya terhadap penulisan ini. Nah, ini sempat ngobrol-ngobrol gitu ya kepada Bu Yuke ya. Ini outputnya apa nih nanti dalam workshop ini? Ya, saya katakan ada satu menarik sebenarnya. Ya udah, nanti ketika kita launching tahun depan ya Pak Febriski, kita buat aja sayembara penulisan. Nah, sayembara penulisan ya. Jadi teman-teman yang mengikuti workshop dari yang pertama ya sampai yang kedua ini can get benefit gitu ya dari hal sayembara penulisan nanti. Nah, ini menjadi target kita Bu Yuke ya. Jadi tahun depan kita buat Bu Yuke ya. Hadiahnya itu mungkin tiket pulang pergi Den Haag Deventer. Sampai di Deventer itu kita ajak itu keliling untuk ngelihat museum Charles Dickens ya. Itu kan salah satu gitu ya. Jadi baiklah, saya tidak berpanjang lebar. Selamat untuk mengikuti workshop ini. Saya tahu bahwa ini audiensnya ini adalah audiens yang punya minat yang sangat spesifik. Nah, ini challenge-nya. Tidak semua sebenarnya orang, kita mau banyak orang sebenarnya untuk ikut dalam workshop ini, tetapi karena ini sangat spesifik, tentunya hanya orang-orang yang tertentu, yang pilihan, yang seperti Bapak Ibu sekalian ini yang akan pasti lebih tertarik untuk mengikutinya. Apalagi di sini kita ada Bu Lea, kemudian ada Bu Rika, tentunya luar biasa ya, jarang sekali. Ini terima kasih Bu Yuke yang sudah bisa memfasilitasi untuk bisa
mengundang dan mengajak Bu Lia sama Bu Rika, orang-orang yang sangat kompeten dalam hal workshop ini. Saya kira demikian, ya, selamat mengikuti workshop dan semoga kita bisa mengambil manfaat, dan tahun depan silahkan sudah bisa kita buat satu sayembara penulisan dan kita sediakan hadiahnya nanti. Demikian mungkin Pak Febriski. Yan, terima kasih. Terima kasih Pak Freddy atas sambutannya yang memberi kita semangat untuk mengikuti workshop ini. Selanjutnya kami persilakan Bu Yuke untuk memandu jalannya workshop ini sampai 1,5 jam ke depan. Silakan Bu Yuke. Masih mute, Bu. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Kang Febri dan juga Pak Freddy yang sudah memberikan semangat buat kita semua untuk belajar di sini. Karena sebenarnya kita sama-sama belajar nih ya. Saya juga meskipun saya udah puluhan tahun di dunia jurnalistik, tapi saya masih terus ingin belajar, terutama dari senior-senior saya juga gitu ya. Dan untuk menyingkat waktu, saya Yuke Mayarati dari Kabar Belanda akan menjadi moderator. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya mau tanya dulu nih, apakah di sini ada yang mengikuti workshop sebelumnya? Ada nggak ya? Mungkin bisa dibuka. Ya. Saya ikut, Mbak. Iya. Bagaimana menurut Mbak Ade ya? Bagaimana acara yang kemarin itu sudah mendapat hal-hal baru dalam penulisan atau bagaimana? Satu orang aja coba. Siapa? Mbak Ade, coba silakan. Ya. Halo, selamat sore. Ya. Maaf Mbak, aku yang pertama belum ikut, makanya ini mau ikutan. Oh, semoga bermanfaat ya, karena aku beneran, aku baru ikut yang sekarang. Oke, ini Mbak Ade ini dia sangat aktif banget ya di Belanda, banyak acara. Dia bilang waktu itu sama saya, Mbak Yuke, saya mau bikin acara ini. Terus saya bilang, saya pengen banget masukin acara itu ke Kabar Belanda, tapi tolong dibikin aja sendiri beritanya, nanti saya tinggal edit gitu ya kan. Jadi sembari latihan menulis juga, dan ya jadi berita-berita dari Belanda ini udah bisa sampai dibaca oleh teman-teman kita di Indonesia. Nah, terima kasih. Saya mengucapkan juga selamat datang buat Suci, Atalia, Mbak Sita, Anastasia. Mereka dua ini, Mbak Sita sama Anastasia ini udah berapa kali menulis di kabarbelanda.com. Memang belum sempurna, tapi semangat untuk menulis itu udah ada dan ini harus terus dilatih gitu ya. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, acara ini akan dibawakan oleh wartawan senior dari Kompas, Mbak Yovita Rika, dan nanti acara ini akan berlangsung selama Mbak Rika ini nanti akan membawakan 15-20 menit presentasinya, kemudian nanti silahkan juga bertanya 1 atau 2. Jadi saya ingin kali ini kita nggak usah bertanya di chat room, meskipun di chat room boleh bertanya, cuman kali ini saya ingin 1 atau 2 orang bertanya langsung. Nah, setelah itu nanti akan ada Mbak Kalea Tanjung. Beliau juga sebenarnya dia bekas dulu kita sama-sama bekerja di media Liputan 6 SCTV.
Dan sekarang Kalea Tanjung ini yang membidani tvrinews.com. Jadi kita nggak ada ruginya. Hari ini kita banyak belajar dari senior-senior yang media terkemuka lah, gitu ya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Rika untuk menyampaikan dasar-dasar jurnalistik. Ya, silakan. terima kasih Yuke. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Selamat sore ya. Selamat sore di Belanda, selamat malam di Jakarta. Ya, saya di sini akan menyampaikan dasar-dasar jurnalis. Kalau kita sehari-hari biasa ngobrol, sekarang menggunakan media sosial, kita kan menyampaikan informasi kepada orang lain ya. Ya, prinsipnya sama, jurnalistik juga begitu, kita memberikan atau menyampaikan pesan kepada khalayak, kepada orang lain. Nah, kalau jurnalistik biasanya melalui saluran tertentu. Kalau kita biasa ngobrol, kita biasa bermedia sosial dengan akun kita masing-masing. Kalau kita di bidang jurnalistik, kita biasanya ada saluran media cetak atau media online sekarang ya. Semua ada media online, media cetak pun sekarang ada media online. Secara umum, prinsipnya menyampaikan informasi, kita mempunyai informasi, kita akan menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain tahu gitu. Kalau jurnalistik ada kriteria tertentu kenapa berita itu harus disampaikan ke orang lain. Semua informasi tidak bisa, mungkin kita harus memilih yang dianggap sebagai berita. Jadi ada kriteria sebuah informasi itu disebut berita. Saya PPT saya bisa ditampilkan mungkin ya di yang nomor 4. Ya, yang halaman 4. Ya, jadi semua informasi kenapa disebut berita atau mana yang masuk kriteria berita atau mempunyai nilai berita, informasi yang sifatnya aktual, kemudian aktual itu yang sedang terjadi saat ini. Kalau sekarang misalnya saya nggak tahu di Belanda mungkin sedang musim dingin, apakah musim dingin ini lebih dingin dari sebelumnya? Gitu misalnya. Kalau di Jakarta atau di Indonesia sekarang ini sedang musim hujan, dan itu sesuatu yang kemudian unik ada unsur ketidaklaziman di sini. Jadi sesuatu yang unik yang berbeda dengan yang biasanya. Seperti saya tadi sampaikan, misalnya kalau musim dingin, apakah musim dingin yang biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, atau sekarang lebih dingin atau lebih panas gitu. Nah itu salah satu masuk kriteria. Kemudian asas keterkenalan, biasanya ini terkait dengan orang-orang ya, untuk orang-orang tertentu, orang-orang terkenal, ada berkaitan dengan kehidupan mereka atau apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi kepada mereka, itu termasuk bisa memberikan nilai berita. Kemudian asas kedekatan atau sesuatu yang berada di sekitar kita. Kalau kita di sini takarannya ke pembaca ya, sesuatu yang dekat dengan kehidupan pembaca, dekat keseharian pembaca gitu. Jadi itu yang akan menarik pembaca untuk tahu apa sih sebenarnya yang terjadi misalnya, kemudian magnitude atau dampaknya apa kira-kira. Kalau saya mengetahui berita itu atau saya harus tahu berita itu kira-kira akan memberikan dampak apa ke saya menjadi lebih tahu, saya menjadi lebih paham, saya menjadi lebih mengerti gitu. Kemudian tren-tren sekarang apa gitu. Tren ini tergantung di lingkungannya ya masing-masing. Biasanya ada
saya nggak tahu di Belanda trennya sekarang apa, tapi kalau secara umum, secara global sekarang ini kan trennya sedang terkait dengan perubahan musim, perubahan iklim, fenomena iklim yang sekarang menjadi bahasan. Kemudian saya sampaikan dasar-dasarnya dulu. Kemudian berita itu ada 2 jenis prinsipnya. Hard news dan soft news. Hard news itu berita-berita yang lugas, apa yang terjadi, yang sekarang sedang terjadi, yang perlu segera diketahui oleh masyarakat, oleh pembaca. Kemudian diliputnya secara langsung. Jadi misalnya hari ini kita mendapatkan informasi, ya langsung saat itu juga dibuat beritanya. Apalagi kalau misalnya sekarang di media online akan lebih ini lagi ya, lebih cepat lagi ditunggu oleh pembaca. Jadi kalau media online sekarang kan berlomba dengan ya, kalau dulu media cetak berlomba dengan media online, mana yang dibikin oleh media online, kita harus membuat sesuatu yang berbeda meski itu informasinya sama. Demikian juga sekarang medsos dengan cepat masyarakat memberikan informasi apa yang terjadi di sekitar mereka. Nah, media memberikan pemahaman yang secara lebih baik kepada pembaca apa sih yang sebenarnya terjadi. Gitu. Jadi langsung diberitakan. Kemudian satu yang menjadi ciri jenis hard news ini tidak boleh ada opini atau pendapat kita ya. Jadi benar-benar apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang data-data yang kita dapat dari narasumber, dari lapangan, itu yang kita sampaikan. Beda dengan soft news. Soft news di situ ada opini atau pendapat kita. Kemudian tulisannya juga lebih keras, dalam arti kalau dalam hard news kita ada pakem 5W1H di lead gitu ya. Untuk soft news itu bisa menyebar di semua artikel, semua badan berita gitu. Kemudian satu hal yang harus kita tahu kalau misalnya kita akan menulis sebuah berita, kita membuat perencanaan, kemudian kita menyusun, kemudian meneliti itu mengulas kembali. Jadi meskipun kalau kita ketemu atau kita ikut dalam sebuah acara gitu, kita tetap punya perencanaan. Meskipun acara itu mendadak misalnya, perencanaan dalam yang mau kita tulis gitu. Ini nanti terkait dengan hukum 5W1H ya. Kita dalam menentukan topik, jadi ketika kita akan menulis, kita memperhatikan apa sih peristiwa yang ingin kita ulas, kemudian siapa yang terlibat di situ, di mana peristiwanya, kapan peristiwanya, mengapa peristiwa itu terjadi, apa latar belakangnya gitu, kemudian bagaimana peristiwanya itu terjadi. Nah, kalau saya biasanya menambahkan 5W1 ditambah so what gitu. Apa pentingnya bagi pembaca atau orang lain informasi yang ingin itu gitu. Bagi kita mungkin penting ya, tapi belum tentu bagi orang lain penting. Kalau kita menulis kan kita memperhatikan orang lain. Apakah ini bermanfaat bagi orang lain? Apa pentingnya bagi orang lain? Saya langsung aja saya ambilkan contoh berita di kabarbelanda.com. Berita soal Surati Menteri Belanda, bocah asal Gresik minta stop impor sampah plastik. Kalau ada yang pernah membaca berita itu pada tanggal 3 November 2021. Nah, kalau yang ditulis di sini kan mengedepankan apa yang dilakukan seorang dari Gresik yang namanya Aisnina Azhara di Belanda dalam acara
Plastic Health Summit pada 21 Oktober lalu. Kemudian di situ dia berpidato atau presentasi soal lingkungan yang ada di sekitar dia, soal sampah plastik yang dia tahu ada di desa di dekat dia. Nah, kemudian hal yang di sini ada satu hal yang berbeda ya, dia lakukan, dia mengirim pada Menteri Belanda meminta stop ekspor sampah plastik ke Indonesia gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dengan 5W1H word-nya apa peristiwanya yang itu suatu topik yang ingin kita ulas. Jadi di situ dia protes soal protes praktik impor sampah plastik ilegal ke Indonesia dari Belanda. Kemudian siapa yang terlibat di situ? Itu yang terlibat si Aisnina Azhara, yang biasa dipanggil Nina ya. Dia asal Gresik, masih siswa SMP. Kemudian dia juga aktivis lingkungan gitu. Kemudian kapan peristiwanya? When-nya kapan? When-nya tanggal 21 Oktober 2021. Di sini pas hadir di Plastic Health Summit itu dia tanggal 21 Oktober 2021. Kemudian mana peristiwanya? Peristiwanya di acara summit itu di Amsterdam, Belanda. Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa yang melatar belakangi si Aisnina ini untuk protes soal impor plastik dari Belanda ke Indonesia. Jadi dia ternyata dalam keseharian melihat di Desa Bangun di Jawa Timur yang tidak jauh dari rumahnya. Di situ halaman rumah warga dengan sampah plastik dan sampah itu dibakar, itu menjadi hari-hari, maksudnya terjadi setiap hari di sana, dan warga ya secara umum tidak semua warga tahu apa sih dampak dari pembakaran plastik gitu ya bagi kesehatan gitu, dan dia merasa itu sesuatu yang memperberat atau menambah beban lingkungan, mencemari lingkungan. Nah, dari situ bagaimana peristiwa atau how-nya si Nina selain presentasi di summit itu juga dia protesnya kepada Menteri Infrastruktur Perairan Belanda. Nah, di sini kan mungkin waktu awal peristiwa ini kayak kalau nggak salah juga ya, Mbak Yuka mungkin hadir di situ di acara summit situ, kemudian dia melihat Nina. Kalau dalam bayangan saya, mungkin saya menyimpulkan saja, dia melihat Nina seorang anak kecil yang hadir dalam acara Plastic Health Summit, kemudian dia di situ berpidato soal pencemaran lingkungan, kemudian dia memprotes soal impor plastik atau ekspor plastik dari negara-negara maju, termasuk Belanda ke Indonesia, yang ternyata itu mencemari lingkungan. Kemudian di sela-sela itu dia menyampaikan protes kepada pemerintah Belanda melalui yang disampaikan kepada Menteri Infrastruktur Perairan Belanda. Nah, di sini ada proses ketika peristiwa itu terjadi, ketika meliput atau menyaksikan peristiwa itu terjadi, kita melihat di sini apa sih sebenarnya yang kalau kita kembali kepada kriteria berita tadi, kita melihat aktual ya di sini. Peristiwa yang aktual, Plastic Health Summit, kemudian unik atau tidak ada anak kecil yang dia berani mengirim surat kepada menteri di Belanda. Kemudian asas kedekatan. Ya kalau soal lingkungan pasti selalu itu menjadi masalah kita sehari-hari ya. Mungkin kalau di Belanda lebih baik dari sisi pengelolaan
sampah. Nah, kalau secara umum, secara global, sekarang ini kan yang menjadi perbincangan sampah plastik di lautan yang semakin banyak. Tuh. Kemudian magnitude atau dampaknya. Nah, itu kan pasti berdampak ke kita ya. Kita menjadi diingatkan, oh, kenapa kok impor sampah plastik dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia ini harus dihentikan. Sebenarnya kan dalam konteks ini sampah kertas yang di dalamnya masih ada kandungan plastik ya. Jadi ya, sampah kertas di Indonesia digunakan untuk daur ulang produk kertas lagi. Kemudian tapi seharusnya sampah kertas itu tidak dalam kondisi bersih, dalam arti tidak ada plastik atau tidak ada kandungan plastiknya, tapi ternyata justru seringkali itu menjadi tameng atau menjadi alat untuk memasukkan entah itu plastik, itu limbah B3 ke dalam impor sampah kertas. Kemudian nah dari situ tren kita melihat trennya apa. Nah, sekarang ini kan trennya anak muda peduli lingkungan ya. Jadi mungkin kenapa Mbak Yuke tidak ambil yang Plastic Health Summit-nya secara umum, karena di sini ada sesuatu yang mempunyai nilai berita di situ. Jadi satu hal yang berbeda, yang unik, yang sedang tren juga tentang anak-anak muda yang peduli itu. Nah, dari ini kita bisa sebuah berita, kalau kita buat straight news atau berita langsung yang itu harus kita yang langsung memasukkan 5W1H dalam kalimat-kalimat pertama, artinya paling tidak dalam lead itu kalau secara ini kita sudah memasukkan sedapat mungkin 5W1H itu di dalam lead. Gitu. Saya formulasikan informasi atau data-data yang ada ini ke dalam sebuah lead, dalam sebuah kepala berita ya, kepala berita. Kalau mungkin yang pernah membaca berita ini di kabarbelanda.com mungkin akan beda, tapi itu kan nulis ya, Mbak Yuke menulisnya dengan secara soft news, jadi lebih menyebar 5W1H-nya, jadi lebih gitu. Kalau ini saya mencoba membuat contoh secara berita-berita untuk berita yang straight news, jadi berita yang harus segera diketahui. Saya di sini mencoba begini. Aisnina Azhara, dalam kurung 14 tahun, aktivis lingkungan asal Gresik, Jawa Timur, memprotes ekspor sampah plastik dari negara-negara maju termasuk Belanda ke Indonesia karena menambah beban lingkungan dan pencemaran di Indonesia. Di sela-sela menghadiri Summit di Amsterdam, Belanda pada 21 Oktober 2021, dia menyampaikan surat yang berisi protes tersebut kepada Menteri Infrastruktur Perairan Belanda, Barbara Visser. Di sini di lead ini sudah masuk 5W1H. Tuh. Tapi kita bisa lebih bebas. Artinya itu bukan sesuatu yang mutlak. Kembali lagi ke style kita menulis bentuk hard news, kita mau bentuk soft news yang lebih real, atau kita mau bentuk feature. Kalau feature biasanya mungkin kehidupan si Nina, atau kenapa sih si Nina ini kok berani misalnya mengirim surat ke seorang menteri di Belanda gitu ya. Untuk seorang anak kan biasanya masih mereka takut ya, kita aja kadang-kadang masih mikir juga untuk berbuat seperti itu, butuh sebuah keberanian untuk melakukan itu. Tuh. Terus
kembali lagi ke soal tadi. Jadi kita judul itu inti apa yang mau kita sampaikan, seperti yang di contoh tadi, yang mau disampaikan adalah sebuah langkah atau gerakan atau kan apa yang dilakukan oleh Nina. Jadi dia mengirim surat Belanda memprotes soal ekspor plastik dari Belanda ke Indonesia atau impor sampah plastik Indonesia, ya dalam hal ini Indonesia, kalau kita menyebut Indonesia kita menyebut impor dari Belanda gitu. Kemudian lead-nya seperti tadi kita langsung ke 5W1H karena ini menjadi pintu masuk untuk memikat pembaca ya. Kita memikat pembaca, kita menyampaikan apa yang sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang sedang menjadi tren sekarang ini soal muda lingkungan yang dia berjuang untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan caranya dengan mengirim surat ke pemerintah Belanda. Kemudian kalau informasi-informasi selanjutnya itu masuk dalam body badan berita. Jadi informasi-informasi yang mendukung lead tadi. Misalnya, nah dalam suratnya, Nina yang biasa disapa dengan nama Nina meminta agar Belanda menghentikan ekspor sampah. Nah, dia berharap Belanda mengawasi pabrik yang mengirim sampah ke Indonesia. Ini masuk dalam badan berita. Jadi informasi-informasi yang mendukung lead kita masukkan ke dalam berita-berita atau tahap step-step selanjutnya gitu. Kemudian juga termasuk langsung. Satu hal, slide 9. Satu hal yang harus di penulisan berita, kita memperhatikan piramida terbalik. Jadi informasi yang penting ditempatkan pada bagian awal. Informasi-informasi yang kurang penting. Kenapa begitu? Media cetak biasanya itu terkait dengan keterbatasan space. Jadi cukup untuk 1.500 karakter. Jadi padahal kita informasinya yang banyak sekali. Kita harus memilih mana yang paling penting yang kita sampaikan kepada pembaca, baru yang kurang penting di bawah-bawah. Jadi yang informasi yang penting tadi 5W1H kita masukkan di atas, baru pendukung-pendukung. Selain itu juga kalau di media online sekarang ya, waktu untuk membaca sebuah informasi atau berita itu juga terbatas. Bahkan kalau di beberapa pengamatan kami itu tidak sampai 1 menit ya seorang membaca sebuah berita di media online, baik pakai gadget, handphone, smartphone, maupun dengan komputer atau laptop. Jadi tidak akan ada secara umum rata-rata waktu untuk membaca itu terbatas. Kecuali untuk berita-berita yang memang secara berita-berita khusus ya, berita-berita analisa atau berita-berita yang memang itu sebuah berita besar atau duduk soalnya, nah itu biasanya pembaca meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca, jadi bisa sampai selesai dibaca. Tapi secara umum biasanya orang tuh membaca lead dulu. Kalau leadnya nggak menarik, ya ngapain aku nerusin berita atau membaca berita sampai selesai, mending aku cari berita lain yang menarik. Jadi kenapa itu struktur piramida terbalik itu sangat penting, karena faktor-faktor itu. Mbak Rika, boleh dipercepat atau dipersingkat gitu karena waktunya 5 menit lagi. Oke, ya, oke. Jadi itu. Kemudian saya ingin kenapa kalau kita menulis berita itu ada pagar-pagarnya gitu ya? Karena kita ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi.
Kemudian kita juga menulis untuk orang lain ya. Kita menulis bukan untuk diri sendiri. Kita menulis untuk supaya orang lain tahu dan lebih paham, bukan supaya orang lain jadi lebih bingung gitu. Nah, karena itu tulisan-tulisan atau informasi yang kita sampaikan itu harus secara sederhana, menggunakan atau memilih kalimat-kalimat yang paling banyak diketahui oleh pembaca gitu. Jadi bukan kalimat-kalimat. Nah, ini biasanya terjadi kalau di istilah-istilah teknis ya. Ini menjadi tugas kita. Kalau istilah-istilah teknis harus kita terjemahkan, harus kita sampaikan yang orang lain itu tahu, yang kata-kata yang umum. Kemudian singkat dan tidak bertele-tele. Yang tadi saya sampaikan harus piramida terbalik karena waktu untuk membaca itu terbatas di online. Kalau untuk cetak karena space-nya terbatas, dan informasi yang ditulis itu concise, jadi bukan bertele-tele. Kemudian lugas dalam arti yang kata-kata kiasan, kata-kata yang maunya sih menghaluskan, tapi kemudian menjadi justru memakan memakan tempat ya. Misalnya dalam umum ya, kalau saya ambil contoh istilah ditangkap oleh polisi biasanya menggunakan kata diamankan. Nah, itu kan bahasa polisi, kita sebutnya bahasa polisi. Kemudian orang dibebas tugaskan, sebenarnya kan dipecat atau diberhentikan. Nah, kata-kata yang simpel seperti itu yang pembaca untuk menangkapnya. Kemudian yang jelas itu harus logis. Jadi ada, kalau kita bilang logika bahasa ya dalam menjelaskan sebuah informasi. Misalnya kalau dalam kasus sampah plastik tadi, kita harus menjelaskan kenapa kok sampah itu sampah itu tidak memberikan manfaat bagi kita, dalam arti apa yang terjadi sekarang, penumpukan plastik, kenapa sampah plastik kalau dibakar itu berbahaya. Nah, itu yang menjadi harus kita jelaskan. Kemudian satu hal, demokratis, bahasa jurnalistik itu tidak mengenal tingkatan atau pangkat. Makanya seringkali kalau nama ya nulis nama saja, bukan pakai biasanya kalau dalam akademik itu gelar ya, tidak pakai gelar. Kemudian kalau kita secara umum tidak pakai bapak atau pakai ibu gitu, pakai langsung nama saja. Kecuali untuk orang-orang tertentu, misalnya di jabatan tertentu, menteri atau presiden gitu. Kemudian saya langsung aja ke kali kita menulis, kita harus membaca ulang lagi apakah kita sampaikan itu benar-benar nanti kira-kira pembaca tahu. Jadi kita menempatkan diri sebagai sebelum kita mempublish berita itu. Jadi apakah pembaca tahu apakah istilah-istilah yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan istilah-istilah umum, apakah bahasa-bahasa yang saya gunakan ini bahasa tutur atau bukan, karena biasanya orang-orang tertentu juga yang tahu, apalagi kalau sekarang menggunakan bahasa-bahasa anak muda sekarang bisa hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tuh, jadi termasuk di situ tata bahasa yang harus kita. Kemudian secara umum ya, kalau menulis atau hal yang berkaitan dengan tulis menulis itu memang perlu ada minat dan perlu berlatih terus-menerus. Saya pun masih harus selalu mengulang atau flashback untuk apa sih yang ini ternyata saya belum benar, masih kurang begini gitu, masih ada. Kemudian kuncinya ya mengamati apa yang ada di sekitar kita, tidak dengan mata tapi dengan hati gitu. Jadi
dengan hati, kasus-kasus yang berkaitan dengan human interest, kita harus biasanya kita punya kepekaan ya lama-lama peka apakah berita-berita ini menarik atau tidak. Begitu secara umum kalau lebih enak kalau kita bisa tanya jawab atau kita ngobrol apa yang ingin diketahui. Begitu Mbak Yuka, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rika. Tadi kita udah sama-sama belajar ya. Saya juga jadi di-refresh mengingatkan lagi gitu ya untuk membuat suatu tulisan atau satu berita. Kita juga harus berpikir apa sih pentingnya tulisan ini kita buat gitu ya. Ya minimal harus menarik pastinya ya, tapi minimal menarik buat kita sendiri gitu ya, tapi juga buat pembaca kita. Nah, mungkin ada di sini yang mau bertanya gitu. Silahkan, boleh dibuka Master Chris. Ya. Silahkan yang mau bertanya dikasih ya. Silahkan. Silakan, ada Mbak yang mau bertanya nggak? Ada tuh Mbak Versi. Iya. Ya, halo, selamat sore Ibu dari Belanda. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, saya ingin menanyakan apakah step-step yang Ibu jelaskan tadi itu sama dengan penyusunan untuk penulisan teleprompter? Karena kan kalau teleprompter untuk kayak di pertelevisian itu lebih singkat daripada di berita yang dituliskan pada umumnya kan ya Bu. Apakah dan yang orang yang menuliskannya apakah orang yang berbeda? Apakah jurnalistiknya berbeda gitu? Untuk teleprompter ada sendiri orangnya, untuk penulisan yang di koran atau internet ada sendiri. Itu sih Bu, saya curiousnya di situ. Karena dulu saya pernah ikut untuk interview TVRI. Jadi saya pernah membuat contoh berita menggunakan 5W1H, tapi saya baru tahu ternyata juga ada plus so what. Jadi ya terima kasih Bu. Ya sementara itu dulu pertanyaan saya Bu. Ya, terima kasih. Kalau secara umum gimana? Langsung? Iya. Boleh nggak saya jawab dulu sedikit ya, karena saya juga background-nya lebih lama di televisi daripada di cetak. Baru belakangan saya lebih banyak ke cetak. Jadi kalau prompter itu adalah lead sebuah berita. Ya, biasanya itu kalau lead berita TV itu dibacakan. Jadi kalau prompter itu kan sebenarnya berita yang dituliskan dan dibaca oleh presenter. Nah, jadi kalau pertanyaannya beda atau sama, jelas beda. Karena medianya aja udah berbeda. Kalau yang diterangkan sama Mbak Rika tadi adalah media cetak, di mana orang aktif membaca sambil berpikir. Sementara kalau di TV itu dibacakan. Nah, coba bayangkan aja kita dibacain berita gitu sama orang gitu kan. Nah, itu jelas ada bedanya gitu ya. Kalau dibacakan bahasanya mungkin nanti Kalea yang akan menjelaskan lebih detail tentang ini, tapi untuk saya menjawab pertanyaan sih seperti itu. Silahkan kalau Mbak Rika mau menambahkan. Ya, makasih. Secara umum dalam hal jurnalistik pasti sama ya, lead dalam membuat lead itu pasti sama 5W1H. Cuma TV ini kan karena beda ya medianya dengan cetak atau online. TV ini kan ada gambar, ada video. Nah, informasi itu kita bisa melihat gitu, bukan membaca atau mendengar gitu. Jadi kita bisa melihat. Jadi apa yang disampaikan presenter mungkin cukup lead gitu. Karena yang lainnya sudah tergambar nih, misalnya soal tumpukan plastik kan kita nggak perlu mendeskripsikan disampaikan presenter karena sudah terlihat bagaimana tumpukan plastik itu atau bagaimana sampah
bencana ya, bagaimana dahsyatnya bencana itu gitu sudah tergambar di video atau di layar televisi gitu. Nah, kalau di koran, di media online itu kita harus menjelaskan, mendeskripsikan setelah lead di badan berita kita uraikan fakta-fakta atau informasi yang mendukung lead tadi. Gitu. Itu sih secara prinsip itu. Iya, oke. Terima kasih banyak Mbak Rika untuk presentasinya, penjelasannya. Dan mungkin ada satu lagi pertanyaan. Boleh, silahkan. Sebelum kita beralih ke pembicara kedua. Silahkan yang mau tanya. Bisa? Ada nggak ya? Oke, nah. Bu Ade Sinaga tuh mau nanya tuh. Nah, silahkan Mbak Ade. Ini calon penulis juga nih kayaknya. Iya, selamat malam ini. Assalamualaikum. Ada Bang Feby juga, senior di Alma Mater. Pak Febri and Mas Kris juga. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Rika. Kan saat ini saya kan bekerja di bidang yang memang aktif di masyarakat lah ya, gitu. Dan juga kita harus mengelola media sosial kita sendiri, seperti website maupun Instagram, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan berita-berita kita sendiri, sebagai media yang kita punya sendiri untuk menceritakan acaranya kita sendiri, perlukah sebagai orang ketiga, misalkan apakah kita harus menggunakan beliau untuk kita sendiri, misalkan begini, saya sebagai terlibat di acara tersebut, apakah saya harus mengucapkan nama saya sendiri kah gitu di media sosial tersebut untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan? Apakah perlu menyebutkan nama saya atau kata saya? Nama saya atau saya sebagai saya menceritakan berita tersebut. Terima kasih. Iya, ini kegiatan yang Anda lakukan, kemudian Anda ingin membuat beritanya, begitu kan? Apakah Ibu ada di sini, misalnya ada pidato yang kemudian Ibu sampaikan gitu, maksudnya? Tidak. Misalkan kita membuat acara, tapi kita menceritakan sebagai nama organisasinya kah, atau personal yang ada di dalamnya kah? Baiknya seperti apa untuk penulisan di media sosial? Oh, sebagai penyelenggara. Oh, sebagai penyelenggara. Ya, kalau sebagai penyelenggara, penyelenggaranya siapa gitu harus disampaikan supaya orang juga tahu apakah itu penyelenggaranya sebuah lembaga, organisasi atau instansi atau personal atau kelompok, misalnya pegiat apa begitu, disampaikan gitu. Kemudian kalau penyebutan kata itu kita harus menggunakan cara lain untuk menyampaikan supaya tidak kata saya. Itu kan biasanya terjadi di berita street news ya. Berita-berita street news itu kalau misalnya ternyata saya yang terlibat di situ, saya memberikan apa yang mempunyai ide, kemudian saya mau menjelaskan, ya memang menjadi tidak lazim kalau itu disebut kata saya. Bisa meminjam dalam hal ini, mungkin kalau Ibu Ade sebagai koordinator, nah di situ ketua panitianya siapa atau ketua yayasan atau lembaga yang mengadakan acara itu siapa itu. Nah itu kan bisa kalau mau buat kutipan orang lain gitu. Jadi bukan diri kita yang tapi kita bisa menjelaskan di situ apa yang kita tahu berdasarkan informasi atau data-data yang ada gitu.
Itu sih. Kalau terpaksa ternyata kita sebagai narasumber kemudian kita ingin cara ini terus kita ingin mempublikasikan, ya mungkin kita harus minta tolong orang lain untuk berita gitu. Jadi sangat tidak lazim kalau menyebut kata saya di sebuah berita gitu. Gitu. Oke. Begitu Ibu. Kira-kira apakah itu? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rika untuk penjelasannya. Jadi Mbak Ade, mungkin saya bisa simpulkan sendiri bahwa gini, mungkin Mbak Ade bikin satu acara. Dia ingin menjelaskan tujuan acara ini adalah untuk misalnya kultur time ini adalah kegiatan untuk ABCDEFG. Nah, tapi itu kan nggak ada, itu kan harusnya menurut Mbak Ade gitu kan. Nah, tapi dia mau pakai masukin kata dia apa enggak di situ gitu. Maksudnya mungkin begitu. Tapi nanti oke, Ade nanti kita ini ada sesi sendiri buat kita berdua ya, Dek ya. Oke. Nah, selanjutnya terima kasih banyak Mbak Rika untuk penjelasannya dan untuk tambahan SWOT-nya tadi, karena selama ini ternyata memang yang kita tahu dari zaman dulu adalah 5W+1H aja, tapi SWOT-nya belakangan baru muncul, ya kan? Apa sih pentingnya tulisan ini dibuat? Nah, terus yang kedua adalah setelah kita menuliskan, kita baca ulang lagi, gitu ya. Apakah ini tulisannya udah enak dibaca? Orang lain udah ngerti apa belum? Jangan-jangan kita mau menyampaikan A, tapi orang nangkepnya kok beda gitu. Nah, makanya diperlukan adanya editor di sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ingin menyampaikan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah pembicara kedua, yaitu Kak Lea Tanjung, yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih menulis berita di media online bagi pemula. Silahkan Kak Lea. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya yang di Indonesia, selamat sore yang ada di Belanda. Saya akan langsung aja ya, karena ini udah hampir 00 nih ya. Mudah-mudahan yang di Indonesia masih tetap seger, ngopi-ngopi gitu, ngeteh-ngeteh gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu materi saya. Oke, sudah munculkah? Iya. Udah ya, udah muncul? Iya. Oke, saya akan membawakan ya, kita sharing aja ya, karena pasti di antara kita semua ini punya banyak perspektif lah mengenai bagaimana sih menulis di media online gitu ya. Yang pertama yang ingin saya tekankan adalah media online itu berbeda dengan media sosial. Tadi ada pertanyaan mengenai media sosial, bagaimana menulis media sosial di media online pasti berbeda. Karena media sosial itu tidak berada di bawah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Tapi dia berada di bawah Undang-Undang ITE. Sementara kalau media online itu naungannya adalah di Undang-Undang Pers, sehingga dia tetap harus mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik ya, seperti tadi yang Mbak Rika udah bilang, misalnya mengenai harus mengikuti piramida terbalik atau piramida tegak dan sebagainya. Itu tadi itu dasar-dasar banget. Nah, media online itu secara singkat aja saya mau mengatakan bahwa media online itu udah pastilah ya, media yang di salurannya itu adalah di website menggunakan internet ya. Jadi perkembangan teknologi informasi memang membuat kita sekarang media kita mengalami disrupsi ya, sehingga sekarang kita berada di fase ketiga setelah cetak, lalu elektronik, penemuan radio, televisi, lalu sekarang kita masuk media online.
Nah, mau tidak mau kita memang harus belajar ya mengenai media online ini karena ini adalah masa depan untuk media kita. Kita lihat bahwa media cetak sekarang udah banyak yang berguguran dan itu sebenarnya udah diramalkan oleh seorang pakar. Saya lupa namanya, tapi dia meramalkan bahwa tahun 2040 media cetak itu akan mati. Tapi ternyata belum sampai 2040, baru sekarang-sekarang itu udah banyak yang berguguran. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oke, jadi penting sekali untuk belajar bagaimana di media menulis di media online ya, terutama yang memang punya minat untuk menjadi jurnalis gitu. Tapi untuk yang pemula-pemula ini penting juga gitu ya, bagaimana menulis di media online. Yang pertama yang harus kita pahami adalah menulis di media online itu harus pendek-pendek ya, tidak panjang-panjang. Ada paradoksnya sebenarnya kalau media online itu space-nya itu luas. Beda dengan misalnya di cetak. Cetak itu udah space-nya itu terbatas. Di radio dan televisi itu dibatasi oleh durasi. Media online space-nya itu nggak terbatas. Mau menulis sepanjang apapun bisa. Tetapi kenapa harus pendek-pendek? Karena kita berreferensinya adalah psikologi dari pembaca. Pembaca itu nggak mau membaca yang panjang-panjang gitu. Kita sendirilah ya ke diri kita. Pasti kalau kita pas melihat media online maunya yang to the point, pendek, udah gitu. Jadi ketika akan menulis di media online, salah satu hal yang harus diketahui adalah itu pendek-pendek. Disebutkan bahwa satu alinea itu maksimal 5 baris ya. Itu nanti kalian bisa lihat atau teman-teman bisa lihat itu diberlakukan di banyak media online. Lalu ada jarak antar alinea atau white space, itu juga bisa diperiksa. Jadi itu sehingga naskahnya mudah untuk dipindai dan enak dibaca. Jadi nanti saya kasih tunjuk ya apa sih yang dimaksud dengan jarak antar alinea. Lalu tidak ada inden. Nah ini perbedaannya lagi dengan di media cetak, baik di koran maupun di majalah, dia nggak pakai spasi ke dalam. Kalau misalnya kita nulis gitu ya, pasti kalau di media cetak tuh ada spasi 5 ketuk gitu ya. Lalu kita mulai menulis huruf pertama. Tapi kalau di media online, dia langsung aja, tidak pakai spasi atau legukan. Lalu dia pakai rata kiri, align left, dari kiri semuanya gitu. Nah, coba perhatikan, pasti semua media online rata-rata menggunakan prinsip seperti ini. Lalu ada highlight, ya kalau misalnya ada hal-hal yang penting, di bold, dimiringin, terutama kalau misalnya pakai bahasa-bahasa yang bahasa asing segala macam ya. Lalu kalau perlu dikasih gambar dan ada block quote supaya eye catching, jadi orang mau membacanya tidak bosen gitu loh membaca tulisan kita yang ada di media online. Nah ini saya kasih contoh misalnya dari tvrinews.com ya. Saya ambil dari tvrinews.com karena saya kemarin yang membangun atau membidani tvrinews.com ini. Tadi Mbak Rika sudah bicara mengenai judul. Judul ini juga penting banget di media online ya. Nanti saya kasih tahu kenapa. Misalnya nih Presiden Jokowi terima surat kepercayaan 9 duta besar negara sahabat. Lalu saya ambil juga dari kabarbelanda.com, misalnya ada judul menyeramkan, Mela Karli temukan 5 kisah hantu di Belanda. Kita bisa lihat nanti kenapa judul itu menjadi sangat penting buat kita ketika kita menulis di media online ya. Lalu struktur naskahnya adalah sama sebenarnya. Jadi saya mau katakan secara teori bahwa menulis di semua media itu sama. Apakah dia itu cetak, apakah dia itu elektronik. Tadi ada pertanyaan mengenai prompter gitu ya. Lalu di radio, lalu di media online sekarang ini sama aja ya secara teori.
Cuma formatnya agak berbeda. Kalau di radio dan televisi itu formatnya berbeda. Ada misalnya koma ditulis dengan garis miring, titik dengan garis miring 2, bla 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 gitu ya. Sebenarnya itu soal kebiasaan, soal pragmatis sebenarnya kalau menurut saya ya. Lalu strukturnya sama, ada judul atau kepala berita, terus ada penulis, byline. Kalau dicetak itu biasanya di bawah, tapi sekarang juga saya lihat udah mulai taruh di atas untuk sebagai apresiasi ya terhadap penulisnya. Dan ada place line, tempatnya misalnya tadi Belanda, kabar Belanda.com itu tempatnya di mana, di Belanda misalnya. Lalu ada teras berita atau lead-nya, lalu ada tubuh berita. Lead itu tadi yang dikatakan oleh Mbak Rika tadi itu, kalau di hard news itu yang 5W1H tadi itu, lalu kalau di soft news atau feature itu disebar di semua badan berita gitu. Lalu tubuh beritanya itu adalah menjelaskan apa yang terjadi di lead-nya. Nah, misalnya ini saya kasih contoh ya, naskah dari kabar Belanda.com. Tadi ada judul, terus ada byline-nya, penulisnya siapa, lalu place line-nya, tempatnya itu di Den Haag, ada lead. Lead itu biasanya 5W1H kalau dia straight news atau hard news. Lalu ada tubuh berita untuk menjelaskan lead-nya. Seperti itu. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa menulis berita itu sebenarnya soal kebiasaan, keterampilan. Semakin sering menulis, maka akan semakin bisa. Terutama untuk hard news. Ya. Hard news itu sebenarnya gampang banget ya. 5W1H selesai. Setelah itu tambahin di bawahnya hasil dari observasi, hasil dari liputan, wawancara, lalu hasil dari riset. Ya. Kalau misalnya liputan itu selalu terdiri dari 3 hal ya. Liputan ketika seorang wartawan ke lapangan atau ketika kalian mau menuliskan sesuatu gitu ya. 3 hal yang dilakukan adalah yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga riset. 3 ini akan membuat tulisan kalian itu menjadi lebih lengkap, lebih bagus, dan lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi riset itu penting. Observasi itu banyak digunakan kalau kalian nanti menulisnya itu untuk soft news atau feature. Observasi itu penting banget sebagai bumbu-bumbu terhadap tulisan sehingga tulisan itu menjadi lebih fun, atau kalau misalnya dia tulisannya menyedihkan membuat orang bisa menangis, kalau misalnya sesuatu yang menyenangkan membuat orang tertawa, senyum-senyum sendiri dan sebagainya. Observasi. Wawancara sudah pasti ya. Kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang mau kita tulis, lalu juga kita bisa mendapat kutipan-kutipan dari orang yang kita wawancara. Oke, nah apa sih bedanya? Tadi saya bilang kan secara teori menulis itu sama untuk semua media, hanya ada yang berbeda formatnya. Dicetak seperti apa, di elektronik seperti apa, di media online seperti media online itu ada yang disebut dengan SEO, Search Engine Optimization. Aduh, saya Inggrisnya jelek banget ya. Search Engine Optimization. Gimana sih bilangnya? Optimization. Iya, ya udahlah, biarinlah. Saya bangga dengan bahasa Indonesia lah. Oke. SEO. Kenapa? Karena dengan SEO search engine ini kita misalnya Google gitu ya atau ya Yahoo Search gitu, tentu kita selalu berharap tulisan kita atau media kita menjadi yang pertama ketika orang mencari. Karena psikologis lagi ya, orang-orang itu mencari berarti berdasarkan SEO ya. Jadi kalau misalnya mencari apa sih yang sekarang lagi tren di Belanda misalnya, orang akan tren di Belanda keywordnya gitu kan. Nah, yang keluar itu adalah berita-berita yang di atas itu, atau di halaman pertama itu adalah yang mengikuti SEO tadi itu, keyword-keyword yang diketikkan orang-orang gitu. Jadi menulis di media online itu sangat penting untuk
mengikuti SEO ini. Selain ada hal-hal yang lain juga ya, tapi ini tips yang pertama gitu. Jadi jangan meremehkan lah soal SEO. Makanya kalau orang menulis jadi wartawan media online pasti diajari mengenai SEO ini ya. Nah, judul berita misalnya ini tadi saya ambil di Kabar Belanda, menyeramkan, Mela Carly temukan 5 kisah hantu di Belanda ya. Nah, SEO itu terdiri dari, kalau orang-orang bilang PPT ya, PPT, people, place, things ya, nama orang atau merek, place, alamat, lalu things, peristiwa. Kalau saya menyebutnya 3W ya, berdasarkan 5W1H, saya agak-agak mengikuti pakem itulah ya, 3W, who, where, what gitu ya. Kalau orang media online menyebutnya PPT. Jadi selalu tempatkan salah satu dari yang 3 ini di judul berita. Kalau mau tampil di halaman pertama, walaupun persaingannya tentu sangat berat juga. Jadi ada hal-hal lain juga yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi people misalnya, Presiden Jokowi misalnya, atau Vanessa Angel, atau apalagi lah ya, itu akan membuat ketika orang mencari di SEO, berita kita bisa muncul minimal di halaman pertama gitu. Karena orang-orang ya kita juga gitu ya pasti akan klik yang paling atas ya. Kita nggak mungkin udah muncul halaman pertama terus kita lari ke halaman kedua, enggak lah ya. Jadi kita akan bahkan halaman pertama itu juga yang paling atas gitu. Jadi berlomba-lomba bagaimana berita kita di media online itu bisa menjadi di halaman pertama. Jadi selalu people, place, di mana kejadiannya, misalnya Vanessa Angel meninggal di tol Jombang, misalnya itu peristiwanya 3 itu kalau bisa ada, kalau nggak apa-apa 1 atau 2 atau salah satunya juga boleh gitu ya untuk judul berita ini. Nah, kata kuncinya diletakkan paling kiri, misalnya kayak tadi nama Vanessa Angel itu, lalu tambahan opini di depan judul justru mengganggu. Misalnya kata-kata wah, waduh, menyeramkan, bla 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 itu sebenarnya nggak berlaku di SEO. Jadi jangan kecile. Jangan inilah gitu. Itu hanya berlaku di media sosial gitu ya, judul-judul yang bombastis gitu ya. Wah, waduh gitu. Waduh, harga PCR turun, tiket pesawat meroket gitu ya. Itu waktu itu saya lihat ada judul di sebuah media online. Jadi boleh-boleh aja sih, tapi please deh, menurut saya janganlah kita merusak bahasa kita sendiri gitu ya. Misalnya pakai ada kata itu menurut saya gimana ya, tidak baku, bukan berarti kita harus baku-baku banget, enggak, tapi kaidah-kaidah jurnalistiknya juga harus dipenuhi karena media online ini yang menulis berita ini media online yang cukup terkenal di Indonesia gitu kan. Jadi persaingannya memang semakin ketat, tetapi menurut saya jangan sampai mengabaikan penulisan yang berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik ya. Waduh, harga pesawat meroket, itu gimana ya? Jadi itu. Mungkin ada yang nggak setuju dengan saya, tapi saya termasuk penganut yang kalau bisa kita berbahasa dengan baik, kenapa tidak gitu? Karena itu menunjukkan juga kita di mata dunia, kalau menurut saya kita yang bisa melakukannya. Nah, judul bombastis hanya efektif di media sosial, bukan di mesin pencari. Itu ya salah satu yang bisa jadi pegangan bagi kita ya. Lalu setelah judul tadi kita masuk ke lead dan isi berita. Lead tadi itu kalau misalnya di media cetak sama di media online, media cetak sama televisi ya berisi lead ya. Lalu nanti di media online juga sama seperti itu.
makanya tadi saya bilang secara teori semuanya sama, hanya ada perbedaan format-format tertentu baik di media cetak, televisi dan radio, dan juga media online. Nah, yang penting juga harus diingat bahwa kata kunci tadi itu, yang PPT tadi, yang 3W tadi menurut saya itu tetap juga harus ada di dalam deskripsinya, di dalam body text-nya. Juga kalau misalnya kita nge-tag ya, bikin tag sekarang kan di media, kalau di media online itu ciri khasnya lagi adalah kita bisa bikin hashtag gitu ya. Nah, itu kata kunci itu juga harus ada di situ sehingga memudahkan orang untuk mencari berita, mendapatkan berita kita ketika dia sedang searching. Nah, lalu yang berikutnya saya masuk ke ada yang disebut dengan azas 3 detik ya. Pola konsumsi masyarakat sekarang kan sudah berubah ya, konsumsi media maksud saya ya. Udah banyak yang nggak baca koran. Ya. Kita waktunya tinggal 5 menit lagi kalau bisa. Oh my God, ya oke. Mau tanya nanti ya. Oke, ya. silakan. Nah, jadi selalu melalui sekarang itu semua melalui HP. Mahasiswa saya selalu saya survei, udah masih baca koran nggak? Udah nggak lagi gitu ya. Jadi semua berita melalui HP. Nah, itu hanya skimming, baca cepat 3 detik. Kalau dia nggak ketemu topik yang menarik ya dia say goodbye gitu ya. Jadi manfaatkan ini untuk ketika kalian menulis di media online. Nah, judul itu di media online itu menjadi penentu. Makanya banyak sekali yang melakukan clickbait. Clickbait itu adalah bikin judul sensasional, bombastis, tapi isinya nggak seperti itu. Ya, percayalah di awal kalian akan mendapatkan orang yang ngeklik, tapi setelah itu mereka akan meninggalkan Anda karena dia sudah tidak percaya lagi. Saya soalnya menjadi salah satu korban ya. Dia baca judul kok kayaknya ini seru banget gitu, tapi pasti isinya loh kok nggak ada yang menggambarkan judul. Akhirnya setelah itu kita nggak percaya lagi gitu. Kita lihat wah ini media yang online yang kemarin yang abal-abal, udah nggak usah lagi gitu. Jadi ini do and don't-nya kalau misalnya kita menulis itu harus judulnya itu sesuai isi, menarik, ada keyword-nya. Tadi yang saya bilang kualitas SEO-nya harus bagus, jangan clickbait yang mislead. Judulnya apa, isinya apa gitu. Lalu menyimpan rahasia dan memancing penasaran. Lalu membandingkan orang terkenal, misalnya Jokowi versus Prabowo waktu dulu lagi pemilihan, atau iPhone dengan Samsung. Jadi judul-judul itu bisa kita buat untuk sesuatu yang terkenal, kita bandingkan. Ada sisi unik atau aneh. Tadi Mbak Rika bilang misalnya anak kecil, tadi yang menulis surat itu kan unik ya gitu. Menggugah empati biasanya nih kalau berkaitan dengan human interest. Lalu ada paradoks, mematahkan pandangan umum, menegangkan, sesuatu yang menegangkan itu juga bisa menjadi judul. Lalu ada yang mengandung angka atau tips ya. Misalnya 5 cara mencari pacar. Orang pasti akan apa nih isinya gitu ya. Terus atau 3 upaya pemerintah atasi pandemi. Itu juga judul-judul yang disarankan gitu. Lalu kutipan narasumber. Kutipan narasumber ini juga boleh. Kalau kutipannya itu sangat menarik dan sesuatu yang mungkin dia jarang, misalnya Presiden Jokowi mengatakan sesuatu yang menurut kita tuh sangat sangat berbeda misalnya. Oke, saya mau ikut pemilihan yang ketiga kali, itu kan sesuatu banget, itu pasti jadi headline atau menjadi kutipan gitu. Itu ya. Lalu ada yang disebut dengan long tail keyword atau kata kunci yang lebih spesifik. Jadi jangan menggunakan yang short tail, tapi long tail. Misalnya ramalan cuaca hari ini. Jangan berhenti hanya di ramalan cuaca. Tapi mungkin judulnya ramalan cuaca hari ini. Atau ramalan cuaca besok. Gitu. Atau ramalan cuaca di Jakarta. Gitu. Itu namanya long tail. Itu ya, singkat banget sih waktunya. Ya oke. Ini kalau misalnya, saya sebenarnya banyak materi karena saya pengajar juga. Jadi kalau misalnya mau, saya masukin di YouTube saya, Tea Tanjung.
bisa dilihat di situ juga sebagai tambahan. Semuanya itu ada folder jurnalism, bisa dilihat di situ. Dan saya sangat terbuka untuk misalnya nanti mau ditanya by email, by apalah gitu ya, karena saya sangat senang untuk sharing, berbagi sesuatu yang saya bukan bisa ya, sesuatu yang saya karena lebih tua jadi udah belajar duluan. Itu aja. Oke. Itu Yuka, waktunya pas nggak sih? Oke. Terima kasih buat Kalia Tanjung yang sudah menjelaskan ya. Semoga kita semua di sini bisa banyak belajar dari Kalia Tanjung. Saya sendiri juga jadi refresh gitu ya, belajar lagi dari senior ya. Karena tadi dia bilang kan lebih dulu belajar ya kan. Nah, mungkin saya membuka pertanyaan nih. Siapa yang ingin bertanya? Saya yakin pasti akan ada minimal satu atau dua orang yang akan bertanya. Silahkan. Mungkin dari kita. Iya, tuh ada Suratani Bangko. Ya, silahkan dibuka mute-nya. Mungkin Mas. Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Iya. Silakan Ibu Lea menarik sekali. Senang saya. Terima kasih. Banyak belajar ya. Saya mau tanya sedikit tentang ini ya, khususnya untuk yang breaking news. Kalau yang breaking news ini, khususnya untuk media online, saya perhatikan 5W plus 1H-nya seringkali diabaikan gitu, karena mungkin mengejar ya duluan yang mengabarkan. Misalnya kita ada bom di mana, hanya sedikit sekali beritanya, lead-nya saja yang diberikan, tapi penjelasannya mungkin sedikit gitu. Nah, ini sebenarnya saya ingin tahu nih kebijakan khususnya untuk yang breaking news di media online itu seperti apa? Karena kalau misalnya saya lihat ini pun berlaku pada media-media online yang top ya, yang terverified gitu ya. Nah, kebijakannya gimana nih Mbak Lea untuk hal ini? Itu saja barangkali. Terus sama Mbak yang terakhir, tadi Mbak Ade ya, mungkin masih ada. Harusnya Mbak Ade tadi ikut yang minggu lalu ya Mbak Yuke ya. Jadi bisa tahu yang gimana caranya rilis bisa masuk ke web sendiri ya harusnya. Gitu Mbak Lea, pertanyaan saya tentang khususnya untuk media online. Oke, ya, makasih ya. Sebenarnya saya juga ada perdebatan mengenai kriteria di media online. Jadi Dewan Pers itu membuat yang namanya, kalau dicetak sama di televisi itu ada kode etik jurnalistik ya. Ada pengecualian untuk media online bahwa mereka boleh di pasal 2-nya itu PPMS ya, pedoman penulisan media cyber gitu ya, PPMS. Di situ ada pengecualian bahwa konfirmasi ya. Saya harus bilang bahwa verifikasi itu adalah asas dasar daripada jurnalisme ya, yang tidak boleh ditawar-tawar. Saya termasuk penganut yang nggak boleh ditawar-tawar, walaupun di media online sekalipun. Jadi ketika kamu memberitakan seseorang, namanya udah disebut, kamu harus konfirmasi ke dia, verifikasi, nggak ada alasan. Misalnya, orangnya nggak ditahu di mana, orangnya melarikan diri, orangnya nggak mau bla bla bla, nggak bisa gitu ya. Nah di media online Dewan Pers itu memberi pengecualian, boleh kalau bla bla bla, itu bisa dibaca lagi ininya ya, peraturannya. Yang menurut saya itu menurunkan kadar dari jurnalisme karena mau mengejar kecepatan gitu ya. Kan media online itu kan harus cepat, tapi menurut saya jangan dong mengurangi profesionalismenya, jangan mengurangi juga bahwa jurnalisme itu harus verifikasi, benar-benar harus verifikasi gitu. Jadi saya melihat memang media online karena dia persaingan yang sangat ketat, dia berusaha untuk yang pertama gitu ya, sehingga begitu mendapat satu berita tanpa harus diketahui, dikonfirmasi lebih dulu, langsung naik.
Jadi dibolehkan nanti konfirmasinya di berita berikutnya gitu loh. Ya, gini loh. Kalau misalnya konfirmasinya orang sudah baca yang berita pertamanya, misalnya apalah gitu ya. Lalu konfirmasinya di kedua, belum tentu orang tadi itu baca lagi yang konfirmasinya sehingga opininya sudah terbentuk kan. Nah, kalau opini sudah terbentuk, misalnya itu yang negatif misalnya ya, itu agak susah untuk memperbaikinya lagi, butuh waktu lagi gitu. So, itulah makanya ada kode etik jurnalistik gitu. Jadi harusnya sih yang saya tahu ya, media online di luar Indonesia mereka tuh nggak terlalu berpatokan pada kecepatan, tetapi pada kedalaman atau kebenaran, konfirmasi gitu. Makanya waktu itu ada katanya yang melakukan penelitian media online di Indonesia itu paling sering melakukan melakukan perbaikan karena yang berita awal yang dia sampaikan itu belum terlalu tepat gitu loh. Nah itu jadi menurut saya sih seharusnya tidak seperti itu. Saya penganut yang boleh kita bersaing, tetapi kaidah-kaidah jurnalistiknya nggak boleh dikorbankan. Itu kalau dari saya ya. Boleh ya, nggak setuju dengan saya boleh juga. Saya selalu bilang begitu ke mahasiswa saya juga, saya tantang mereka kan. Kalau kamu mau jadi jurnalis, ya jurnalis yang benar-benar gitu, yang mengutamakan fakta dan fakta, lalu melakukan verifikasi. Nggak bisa, misalnya kamu udah menyebut nama orang, lalu kamu tidak memverifikasi ke dia. Kasihan kan orang kalau misalnya dia benar pun, dia harus tahu bahwa dia akan dipublikasikan di media online misalnya, dan dia sudah memberi jawaban. Itu tadi jawaban saya. Apakah menjawab? Ya, artinya kalau menurut Mbak Lea nggak sekedar verified, apakah cover both side-nya juga harus muncul secara idealis ya? Cover both side-nya kan harus tetap ada, gitu. Tetap ya, harus dibuat ya. Iya, kalau saya begitu, karena saya juga di beberapa, misalnya ada seminar apa, saya bilang saya nggak bisa. Malah saya, maksudnya harus menggugat ya PPMS yang dibuat oleh Dewan Pers itu, terutama pasal 2-nya yang mengenai pengecualian itu, hanya karena ini soal kecepatan. Jadi nggak apa-apa dong gitu. Ya saya sih nggak bisa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya juga Kak Lea sudah menyampaikan presentasinya tadi ya. Jadi kalau saya mau sedikit menyimpulkan, meskipun nggak semuanya ya, tapi at least yang saya tangkap adalah ketika kita ingin membuat suatu berita di media online, juga perhatikan selain judul ya, karena judul itu adalah penting, dan tadi sudah diuraikan apa yang boleh dan sebaiknya jangan dilakukan, seperti clickbait atau ya hal-hal yang memancing tapi ternyata tidak ada di beritanya gitu kan. Nah, tapi boleh membuat judul yang bikin penasaran ya, selama yang disampaikannya itu ada gitu, korelasinya tuh ada. Terus yang kedua adalah memperhatikan SEO. Ada who, where, what gitu ya. Jadi itu kalau sebisa mungkin ada di lead berita. Lead berita itu yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Rika ya. Jadi lead berita itu, jadi setelah judul ada lead berita, di mana itu sebenarnya semua informasi 5W1H kalau bisa termuat di situ ya. Ya minimal 3 lah ada di situ. Jadi sehingga orang bacanya lengkap. Terima kasih juga untuk Bang Bari Mukhtar, ini udah ada di sini. Mungkin ada pertanyaan, satu lagi pertanyaan sebelum saya tutup. Silahkan. Mungkin Bang Bari atau Mbak Sita ada pertanyaan kah? Silahkan. Boleh juga buat Mbak Rika. Mbak Rika masih ada di sini kan ya? Masih. Oke, masih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin mau nanya tentang angle berita atau apa begitu?
Iya. Saya tunggu, nanti tolong disampaikan pakai tangan ya, katanya tadi itu. Nah, kalau nggak ada, saya sekarang yang mau bertanya nih, siapa di sini yang sudah punya ide untuk membuat suatu tulisan setelah kita ada dua kali acara pelatihan jurnalistik ini? Coba, kalau nggak ada yang nanya, ntar saya yang nanya loh. Saya yang nodong nanti nih. Ayo silahkan. Mungkin Mbak Anastasia, mungkin ini yang biasanya suka nulis tapi udah lama nggak nulis lagi. Kira-kira mau nulis apa nih ke depan nih? Sebetulnya bahan saya banyak nih Mbak. Cuman kemarin Agustus ada ya masalah keluarga, ada berita duka, terus kayaknya berhenti semua, nggak bisa mikir sampai sekarang, masih belum ada ide. Tapi di file saya banyak sekali sebetulnya, tapi lebih ke soft news, bukan ke hard news seperti itu. Nah, kesulitannya apa biasanya kalau misalnya Mbak Anastasia mau menulis tuh, kesulitannya biasanya di mana supaya kita bisa bantu sedikit untuk? Yang pasti pertama milih judul itu nggak bisa. Sampai sekarang masih belum bisa pas milih judul. Oke. Tapi biasanya bikin judul dulu atau bikin tulisan dulu? Biasanya bikin tulisan dulu. Oke nih, siapa yang akan menjawab nih, Mbak Kalea atau Mbak Rika? Silakan. Siapa? Oke, Kalea dulu deh, Kalea. Kalea dulu. Oke ya. Saya selalu tertarik kalau misalnya bicara soal feature ya, karena ini salah satu sebenarnya produk unggulan dari sebuah media ya. Hard news itu sesuatu yang mudah, tetapi soft news atau feature itu semakin bagus sebuah media mempunyai produk feature atau soft news, semakin menunjukkan bahwa media itu punya kedalaman gitu ya. Jadi memang waktu saya pernah di majalah Tempo menulis setiap minggu investigasi dan sebagainya. Nah, memang untuk membuat judul itu nggak gampang. Biasanya dia datang belakangan, ketemu ilhamnya setelah kita menulis sekian banyak. Makanya kalau misalnya saya menulis itu selalu saya bikin judulnya belum ada judul. Selalu itu belum ada judul, baru saya mulai dengan yang pertama itu adalah hasil dari observasi saya tentang apa yang saya akan tulis. Observasi itu bisa tentang orang yang akan tulis, atau tentang rumah akan yang saya tulis, atau tentang sebuah museum, dan sebagainya. Makanya observasi itu sangat penting ya di dalam liputan seorang wartawan. Yang tadi saya bilang 3 unsur tadi itu ya, wawancara, observasi, riset. Jadi 3-3 ini penting banget. Nah, judul itu biasanya baru dapat setelah kita menulis panjang, lalu kita blank, berhenti sejenak, mulai lagi, kemudian dapat ilham atau inspirasi, bisa dapat judul yang bagus. Jadi ini sih ya, nggak bisa dipaksain sih. Feature atau soft news itu soal jam terbang juga sih bagi seorang wartawan. Itu dari saya. Silahkan mungkin Mbak Rika bisa menambahkan. Ya, saya menambahkan. Saya agak berbeda dengan Kak Lea ya. Kalau saya biasa nulis itu judul dulu. Jadi saya sudah punya anganan, saya tuh mau menulis apa sih yang mau sampaikan, kata kuncinya atau hal yang menarik yang saya sampaikan gitu. Itu biasanya kira-kira sudah ada rancangan judul. Walaupun nanti setelah kita menulis masih bisa berubah ya. Tapi kalau saya termasuk orang yang judul itu nemu dulu. Nah, untuk nemu judul kan kita dari bahan-bahan informasi data yang kita peroleh ya. Biasanya kalau hal-hal yang terkait dengan orang itu biasanya menarik gitu. Kita bisa ambil judul dari situ, atau sesuatu yang dilakukan orang yang lain dari yang lain, atau yang sesuatu yang unik gitu. Jadi
tergantung. Kalau untuk feature bisa lebih kita bisa lebih improvisasi sendiri dengan penilaian kita ya kalau mau bikin judulnya. Tapi kalau untuk straight news pasti berdasarkan data yang kita peroleh gitu. Jadi saya termasuk yang orang yang judul dulu baru nulis gitu. Tapi itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Banyak juga teman saya yang tuh baru ketemu judul gitu. Tapi kalau saya judul itu menjadi patokan kita mau menulis apa gitu. Itu seperti inti sih, tema atau inti yang mau kita tulis seperti itu. Itu mungkin cara yang lain ya. Karena masing-masing orang nanti akan ketemu. Saya senang atau bisa nulis judul dulu, atau saya baru bisa nulis judul setelah semuanya gitu. Baru oh ya ketemu judulnya ini gitu. Iya, saya mau juga bentar mau klarifikasi sebentar. Untuk feature ya, kalau hard news memang kita pasti bisa langsung ketemu judul. Kita ikutin misalnya apa namanya ya, konferensi pers, bla bla bla, dari hasil kita di situ kita udah tahu oh ini judulnya ini yang menarik ini gitu. Tapi kalau untuk feature biasanya butuh ini dulu, pemahaman yang lebih dalam dulu mengenai apa yang mau kita tulis. Itu sih sebenarnya sama kita, Mbak Ika. Oke, sebenarnya ini cuma masalah gaya aja ya. Misalnya tiap orang berbeda-beda sih. Saya kadang-kadang kalau lagi mood biasanya nulis judul dulu sama kayak Mbak Rika. Tapi lebih seringnya sih nulis berita dulu. Judul biasanya kalau di Kabar Belanda kita suka diskusi. Menurut kamu judulnya apa nih? Menurut kamu judulnya apa? Baru kita samakan. Nah, itu lebih enak sih kalau lebih banyak kepala, lebih enak. Nah, begitu dulu mungkin teman-teman yang sudah hadir, saya mengucapkan terima kasih sudah sampai sekarang. Nah, sebelumnya saya mau sedikit kasih konklusi tentang yang terakhir adalah pentingnya wawancara, observasi, dan research tadi. Ya, oke, jadi memang ada tipe-tipe misalnya kayak waktu itu Mbak Anastasia pernah menulis tentang 50 tahun ya Sarah gitu kan. Nah, dia ngobrol dulu gitu. Wawancara tuh nggak harus formal, tapi juga bisa dengan cara ngobrol-ngobrol. Terus observasi ini acaranya bagaimana, terus orang yang datang seperti apa. Nah, lalu research gitu ya tentang budaya perayaan. Nah, hal-hal seperti itu penting untuk kita lakukan, kita praktekkan. Nah, saya juga berharap semua teman-teman yang ada di sini untuk setelah mengikuti ini bisa agak sedikit terbuka dan bisa punya ide, saya mau nulis ini, wah saya mau nulis ini. Nah, kita akan senang banget. Nah, untuk itu sebelum kita mengundurkan diri semuanya, marilah kita berfotoria yuk. Dan sebelumnya terima kasih buat Kalea dan Mbak Rika untuk malam ini yang sudah begadang. Silahkan Kang Febri, terima kasih untuk waktunya. Kita buka foto dulu ya, Kang. Terima kasih. Ya, ini tolong teman-teman kameranya dibuka dulu supaya kita bisa melihat wajah-wajah yang entah yang masih seger atau yang udah mau tidur, nggak tahu juga nih. Oke lah, untuk kenang-kenangan. Pernah ikut ini. Oke. Ya. Kang Denny, tolong Kang Denny. Mana Kang Denny? Udah? Ya, kita tunggu beberapa kamera yang belum aktif. Iya, yang mau nyisir-nyisir dulu boleh loh. Ada yang mau nyisir dulu, kita kasih waktu 3 detik. Iya, saya udah pakai kacamata aja Kang Denny. Baik. Ya. Ada 2 halaman, saya ambil 2 kali ya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar, ada yang nulis di chatting jadinya mengganggu. Sebentar ya. Saya ulangi. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Iya. Oke, begitu dulu. Kang Febri, silahkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuke, terima kasih Kak Lea dan Mbak Rika. Yang ini terutama yang di Jakarta nih yang sudah bergadang.
untung kita bukan Cinderella ya, jadi apa namanya lewat tengah malam tidak keretanya nggak jadi labu terus kusirnya jadi tikus. Anyway, terima kasih untuk narsum-narsum kita yang tadi penjelasannya sangat mengena, sangat menarik juga. Pasti rasanya kurang gitu ya, kita perlu mengadakan lagi. Insya Allah nanti kita adakan lagi sama Mbak Yuke bekerja sama dengan Kabar Belanda ya. Waktunya tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya. Tadi disampaikan Pak Freddy juga mungkin tahun depan kita bisa mengadakan sayembara ini menulis untuk sertifikat. Nanti kami siapkan sertifikat untuk yang pelatihan yang workshop yang 2 minggu lalu juga nanti sekalian kami sampaikan kepada peserta. Sedang kita siapkan dan minta tanda tangan Pak Freddy. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mengisi acara dan yang sudah mengikuti acara. Salam sehat, stay healthy, sehat terus, sukses terus, dan yang paling penting selamat menikmati akhir pekan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.